salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pater Adityala SVD senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan Embun Sabda hari Senin 25 Januari 2021 di hari pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak kita untuk merenungkan dan melihat contoh pertobatan dari Rasul Paulus, dan dari pertobatan itu dia kemudian dihantar menjadi seorang pewarta Injil sejati. Saudara dan saudariku seiman, dalam bacaan pertama kita akan mendengar, kita akan membaca bagaimana Rasul Paulus bertobat, bagaimana dia disadarkan oleh Tuhan Yesus sendiri ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik untuk memusnahkan para pengikut Yesus. Ketika dia mau membuat para pengikut Yesus menderita, dia kemudian disadarkan oleh sang terang sejati, oleh Yesus sendiri. Cahaya dari langit membutakan dia. Cahaya dari langit membuat dia kemudian buta untuk sesaat, untuk dibiarkan masuk dalam kegelapan, melihat dosanya. Dan sang terang itu sendiri kemudian membawa dia mendapat penglihatan yang baru, mendapat sesuatu yang baru, hidup baru dalam Kristus. Cahaya dari langit itu kemudian menerangkan dia. Paulus diberi kesempatan dari Tuhan untuk menyadari dosa yang sudah dia buat. Paulus sendiri dihantar oleh Tuhan untuk kehidup yang baru. Satu hal yang luar biasa untuk Rasul Paulus. Dia yang terkenal tidak suka dengan para pengikut Yesus. Dia disadarkan, dia dipanggil oleh Kristus sendiri yang bangkit. Kristus yang bangkit menyadarkan dia. Kemudian dia menjadi pewarta Injil, pewarta Kristus yang bangkit itu, pewarta Kristus yang sejati. Saudara dan saudariku, pertobatan yang dialami oleh Rasul Paulus adalah contoh buat kita semua. Kita yang sering jatuh dalam dosa, Tuhan selalu mau angkat kita kembali. Angkat kita kembali agar kita menjadi murid-murid Dia yang setia. Kita buka diri kita, biarkan cahaya terang dari langit itu menyinari kita, masuk dalam diri kita agar kita sungguh menyadari kedosaan kita, dan kita kemudian diterangi oleh sang terang itu sendiri, dan kita menjadi terang kembali. Dan ketika kita sudah menjadi terang kembali, akhirnya kita boleh menyadari apa yang disabdakan oleh Yesus dalam Injil hari ini, Markus 16:15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara dan saudariku seiman, dengan pertobatan dan kemudian dengan pengampunan dari Tuhan sendiri, hendaknya setiap kita yang adalah orang berdosa ini, kita yang juga adalah murid-murid Tuhan ini, kemudian bisa bertobat dan menjadi pewarta Injil yang sejati. Kita semakin menyadari tugas perutusan kita. Kita ingat setiap kali kita selesai merayakan Ekaristi, kita selalu diingatkan, pergilah, kita diutus. Ya, kita diutus untuk mewartakan Kristus, mewartakan Injil itu. Saudara dan saudariku, hendaklah kita menjadi pewarta-pewarta Injil yang autentik, pewarta-pewarta Injil yang kita juga beriman, percaya akan Injil itu.
Karena dengan itu, dengan kepercayaan yang teguh sebagai pengikut Yesus, kita kemudian juga bisa memberikan contoh hidup yang luar biasa. Dan hendaknya kita tetap teguh dalam iman kita. Doa Rasul Paulus menemani kita dalam perjalanan pertobatan kita, dan kemudian tentunya dalam perjalanan pewartaan Injil itu seterusnya. Kita mohon kekuatan Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau senantiasa mau menerima dan mengampuni kami dan membiarkan kami terus menjadi murid-murid Putra-Mu yang setia. Bantulah kami untuk terus setia, bantulah kami untuk terus teguh dalam iman, agar kami ketika kami jatuh, kami mau membuka diri kami agar kami bertobat. Tuhan, tolonglah kami, Bapa, lindungilah kami selalu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu, kita sekalian semua yang kita sayangi, kita kasih, segala usaha dan rencana kita selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.